Oke, jadi ini tadi ya. Ini untuk mitranya ya. Jadi silahkan untuk surat kesediaan jadi supervisor. Ini biasanya kalau ada orang dalam mungkin ya. Misal omnya atau apa yang boleh perusahaannya buat magang gitu. Jadi harus ada konfirmasi kesanggupan menjadi supervisor yang diajukan dulu ke prodi untuk dibuatkan surat resmi dari fakultas. Nomor kontak perusahaan yang dapat dihubungi. Kemudian ini plannya untuk bulan pertama, yang minggu 1 observasi dulu perusahaannya, minggu kedua menyusun dan bimbingan proposal, konsultasi dengan dosen pembimbing, minggu ketiga menyusun dan bimbingan proposal, konsultasi dengan dosen pembimbing juga, dan minggu keempat adalah kelayakan proposal, pengujian dengan mitra, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Jadi harus disepakati oleh kedua belah pihak ya. Jadi dosen pembimbing juga setuju kalian ambil tema-tema itu, dan mitra juga setuju kalian ngambil. Kemudian hal yang perlu dilakukan saat survei adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tempat MBKM, terkait divisi, jumlah tenaga kerja. Nah, ini sama kayak KP ya, minimal 50 karyawan dalam satu lokasi. Kemudian membuat laporan hasil survei, dilaporkan mahasiswa kepada mitra dan dosen pembimbing, bisa secara online, misal Zoom atau ketemu langsung. Kemudian bisa mengisi logbook. Jadi ini bulan pertama itu sudah bisa mengisi logbook. Jadi apa yang dilakukan itu. Kemudian hal yang perlu dilakukan setelah survei, bimbingan dan konsultasi kepada dosen pembimbing MBKM. Kemudian menjelang keberangkatan itu harus sudah ada surat tugas MBKM. Kemudian surat izin meninggalkan lokasi MBKM. Itu nanti ya kalau sudah selesai. Atau ketika kalian memang izin untuk meninggalkan lokasi MBKM. Proses MBKM di sini pelaksanaan MBKM di lokasi menyesuaikan dengan mitra MBKM waktunya, kemudian mengisi logbook dan mulai menyusun draft laporan. Tetap 6 bulan ya, meskipun yang inisiasi mahasiswa. Nah ini nanti untuk dokumen-dokumennya ada yang sama, ada yang beda. Jadi nanti akan saya ini lagi. Kemudian final MBKM ini laporan ya. Jadi ya format laporan MBKM dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, bimbingan dengan dosen pembimbing, kembali ke tahap utama kegiatan MBKM saat tahap menyusun laporan, kemudian dilanjutkan dengan ujian MBKM. Sama ya, kayak seminar lah istilahnya. Kemudian dokumen final ujian MBKM di sini ini. Dokumen final ujian MBKM di sini ada buku bimbingan dan logbook harus dipersiapkan, diisi oleh dosen pembimbing MBKM, berita acara ujian MBKM, kemudian print out KRS. Jadi benar nggak bisa dikonversi mata kuliah ini. Nah, jadi biar dicek sama dosen pembimbingnya. Itu ya untuk keseluruhan ya. Kemudian, nah ini sebenarnya sama kayak kemarin, saya langsung skip aja. Jadi nah ini ya, yang untuk semester 7, ini loh. Jadi MBKM-nya kalian itu ada di semester 7 untuk magang 6 bulan, setara dengan 20 SKS. Nah ini ya. Ini yang semester 7, terdiri dari mata kuliah apa aja semester 7. Nah ini ya, yang bisa dikonversi adalah KP, analisis keputusan, ERP, manajemen pemasaran, productivity engineering, dan beberapa mata kuliah pilihan yang nanti bisa disesuaikan dengan apa yang kalian ambil di tempat magang. Nah ini kan banyak ya sebenarnya untuk mata kuliah ini nanti yang bisa dikonversi di tempat magang. Jadi nanti bisa disesuaikan. Ini saya skip dulu. Nah, ini sama ya kayak yang tadi. Nah, ini kan kemarin sudah sosialisasi. Nah, ini yang berminat silahkan bisa syarat administrasinya. Nah, ini syarat administrasi untuk magang industri yang internal ya. Ini yang kalau yang dari inisiasi perguruan tinggi maupun yang dari mahasiswa. Nah, ini seleksi administrasinya ada
Mahasiswa aktif tadi sama ya, minimal menempuh 80 SKS pada semester 4 karena semester 5 kan bisa dimulai. Kemudian TOEFL minimal 425, CV IPK minimal 3,25 tanpa nilai E, nilai D maksimal 10%. Seleksi kepribadian ada TPA atau psikotes ya, FGD, kepribadian dengan dosen prodi. Ini juga kemarin perusahaan minta ini sih sama perusahaan juga waktu yang ini. Kemudian seleksi wawancara dengan kaprodi dan kandidat lolos disesuaikan dengan kuota. Kalau yang untuk perguruan inisiasi perguruan tinggi kan kuotanya tidak bisa banyak ya. Jadi kalau kalian mau nyoba yang MBKM Kemdikbud ya silahkan, nggak masalah. Nah ini untuk perusahaan mitra yang sudah deal itu adalah MIVT sama Sukuntex. Yang on proses ini ada Sukun Transport sama Politron ini, cuma masih di follow up. Nah ini yang kalian mau ikut MBKM tadi ya, ditanyakan sama Susan, silahkan bisa mengakses di sini. Kampus Merdeka Kemdikbud.go.id ada beberapa program, ada kampus mengajar ini buat dosen nih. Kemudian ada MSIB yang ini lagi buka. Nah, ini ada magang, ada studi independen. Nah, silahkan kalian mau yang mana. Kemudian ada pertukaran mahasiswa Merdeka yang PMM kemarin Mbak Rintan, Mas Sopo Rasid sama Mbak Hima ya ini. Tapi kalau menurut saya kalian mending yang langsung magang karena udah semester 6 dan 7. Kemudian ada wirausaha Merdeka, kalau ada yang prefer ke wirausaha, monggo. Kemudian ada Indonesian International Student Mobility Award. Ini juga pertukaran ya, tapi ke luar negeri. Ini praktisi mengajar buat praktisi yang mau mengajar ke universitas. Ada program Bangkit, nah ini yang Bangkit tadi. Ini juga buka ya, jadi Bangkit sama MSIB ini lagi buka sama Gerilya. Kalau ini saya nggak tahu sih kalau industri bisa masuk apa enggak. Jadi nanti dicek aja untuk apa namanya, untuk persyaratannya. Nah ini kalau kalian IG itu ada ya, IG magangnya Kemdikbud ini adalah magang Merdeka. Nah kalau kalian mau magang di perusahaan lain, ini saya juga mengikuti ya magang update ini. Tapi kebanyakan memang Jabodetabek sih, tapi banyak banget lowongannya. Kalau misalnya kalian mau magang selain yang Kemdikbud silahkan. Ini ada di IG-nya. Jadi dipantau aja IG-nya mereka, nanti tinggal ngurus di prodi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang formulir pendaftaran kegiatan MBKM bisa diisi nanti kalau kalian mau mengajukan. Ini ada seleksinya, berita acara seleksi, penyetaraan mata kuliah, monefnya, ada semua sih untuk formulir-formulirnya juga. Nanti mix sama formulirnya yang di KP juga. Masih ada yang mau ditanyakan? Ini kalian harus yang mantau ya kalau yang Kemdikbud, karena saya paling cuma nge-share info aja, tapi silahkan kalian yang memantau syaratnya, timelinenya, itu silahkan dimantau. Yang mau ditanyakan? Coba sambil kok Instagram sebentar. Yang webnya kita buka coba. Ya, Mas Susan udah jelas belum? Mau daftar MSIB? Kemarin SI udah banyak banget loh yang daftar. Silahkan kalau ada yang mau daftar. Itu nanti nilainya gimana? Di convert? Nah, iya, makanya ada formulir. Jadi makanya kalian harus konfirmasi ke prodi itu sama dosen pembimbing biar bisa dikonversi. Ini kalau yang tahapan awal tadi. Jadi kan ada formulir pendaftarannya. Nah, ini bisa sesuai dengan hasil konsultasi dosen pembimbing akademiknya. MSIB, MS yang studi independen ya. Ya ini banyak ya, kalian bisa cek sendiri sih. Jadi kayak yang Mas Wahyu bilang kemarin kayaknya udah salah share. Jadi kayaknya tanggal-tanggal ini udah lumayan sih kalau udah mulai banyak. Nah ini yang Bangkit Akademi tadi yang saya bilang itu silahkan.
Decoding, ada ini yang machine learning, cloud. Mungkin kalian belum hitungan ya, machine learning sama cloud computing. Ya berarti yang coba MSIB-nya aja. Terus MSB-nya ada 2 ya, ada yang magang juga. Sebentar. Oh, belum ada yang magang, yang studi tadi berarti. Yang studi independen. Silakan bisa dicek, kalian pantau untuk studi independen. Kemarin SI itu banyak banget yang udah daftar. Ya kalian monggo mau yang gimana. Nah, ini ada lowongan terbarunya ini. Ada banyak sih. Tergantung ininya ya, jadi monggo bisa dicari. Gitu. Misal yang teknologi. Ya, teknologi ini banyak banget. Kalau kemarin Mas Wahyu itu juga sebenarnya masuknya teknologi ya, karena dia UI UX. Nah ini sama UI UX designer. Kalau Mas Wahyu ini. Cuma kok masih dikit ya yang buka ini. Belum terlalu banyak. Kemarin kan dia bilang, oh, timingnya pas tengah-tengah gitu, biar udah mulai banyak yang buka. Nah, ini yang bangkit. Oh, memang baru itu ternyata yang buka. Kemarin sih banyak, seingat saya. Nggak tahu kalau yang ini. Project Sitik yang buka ternyata. Coba awal tahun mungkin ya. Menawarin. Coba tanya-tanya Mas Wahyu deh, dia waktu itu timingnya kapan? Ini ternyata cuma baru ini aja. Yang di MSIB. Kan dia mau ditanyakan lagi? Nanti saya share linknya. Oh iya, link ini ya. Link WA-nya juga biar masuk ke grup. Sebentar. Gimana dong? Teman-temanmu udah neng di kok. Sitik men sing melu. Aku mau dulu yo nek jelasin lagi. Nanti bingung meneh, tanya-tanya lagi. Itu absensi. Hah? Tidur siang, Bu. Astagfirullah. Di grup juga ada rame kok, Bu. Mas Dewi? Itu kan udah di-share linknya ini di grup sama Iya. tadi kok. Macet banyak yang ngerumpi ini sudah selesai belum gitu. Lah udah selesai apa belum ora join karep-karep wis ora usah di-share kuwi absensine. Tidak usah absen. Tak tutuki. Itu yang absensi yang di form itu, yang WA-nya yang ini sebentar. Ke WA Kapten. Itu yang sertifikat prodi itu yang ikut kuliah perdana kuliah umum gitu ya, Bu? Oh, gitu. Nek sing wingi-wingi kan pada sertifikat toh, sing pas online itu. Coba dicari lagi di email apa di mana mungkin. Iya, kalau yang kemarin yang ikut kuliah umum itu belum pada dapat sertifikatnya ya. Yang lagi digawe wingi kok. Sabar ya. Saya Baru kemarin toh. Iya, Bu.
Yang kuliah perdana kalau yang ikut ya juga sabar ya, karena memang dananya belum turun, delala sertifikatnya sing melu wong akeh. Jadi kudu nunggu dana dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya screenshot dulu aja ya. Silakan bisa on cam. Itu link-linknya bisa diisi dulu.